Saya terlahir dari keluarga yang bisa dikatakan broken home. Saya dibesarkan oleh ibu saya, kemudian ibu saya menikah, dan ibu saya menikah itu dengan laki-laki yang tepat, yang memberikan saya kehangatan seorang ayah, kasih sayang seorang ayah, yang sejak lahir tidak pernah saya rasakan kasih sayang seorang ayah dari ayah kandung saya. Ketika saya umur 2 tahun, saudara saya itu meninggal. Bisa dikatakan sekarang saya putri tunggal. Sejak kecil saya sudah diberikan kebahagiaan, kehangatan dalam keluarga. Apapun yang saya minta selalu dituruti. Setelah saya menikah, saya dikaruniai anak kedua, 1 putra dan 1 putri, yang membuat saya bahwa hidup ini sangat-sangat berarti. Ketika saya mempunyai putra-putri yang saya sayangi, saya merasa, oh Tuhan, terima kasih. Selama ini saya ingin punya saudara laki-laki, punya saudara perempuan, dan saya tidak bisa merasakannya. Ternyata anak saya bisa merasakannya. Itu yang membuat saya, hidup itu sangat berarti. Yang membuat saya rapuh ketika rumah tangga saya gagal. Di saat rumah tangga saya gagal, mungkin saya bisa menerima takdir dengan perlahan. Tapi yang membuat saya bertambah down, bertambah rapuh, bertambah terpuruk ketika anak-anak yang saya cintai sudah berpindah pelukan, yang selama ini mereka selalu bersama saya. Tapi sekarang mereka sudah tinggal bersama ayah mereka. Ketika mantan suami saya datang ke rumah saya memohon untuk mengambil hak asuh anak-anaknya, dengan berat hati saya berikan, karena sedari kecil saya tidak merasakan kasih sayang seorang ayah kandung. Dengan ikhlas itu hanya sebagai di sini hanya kita dan Tuhan yang tahu. Biarlah, toh dia juga tinggal bersama ayah kandungnya. Cukup saya yang merasakan dari kecil tidak bisa merasakan kasih sayang seorang ayah kandung. Anak-anak saya jangan sampai seperti saya. Dan ketika anak-anak saya pertama kali diambil oleh ayah kandungnya sebagai hak asuh bagi mereka, dari hari pertama sampai hari ketiga saya tidak makan, tidak mandi, bahkan saya hanya minum air teh. Saya seperti orang gila yang kembali down, kembali rapuh, kembali terpuruk. Hanya seorang ibu yang bisa merasakan betapa rapuhnya jika jauh dari anak-anak yang dicintainya. Down, sangat down. Saya seperti kehilangan semangat hidup. Tapi saya masih mempunyai seorang ibu yang
selalu memberi saya support, yang selalu empati dan simpati kepada saya, dan saya masih mempunyai harapan di masa tua saya nanti, karena saya mempunyai anak satu lagi perempuan dari pernikahan saya yang kedua. Tapi yang membuat saya sedih, saya tidak bisa merasakan setiap hari bertemu anak saya yang sekarang dirawat oleh ibu kandung saya, karena sejak lahir dia sudah bersama ibu saya. Jadi ketika saya meminjam 1 minggu saja, meminjam anak saya 1 minggu saja dari ibu saya merasa kehilangan, sendirian, merasa kesepian di rumah. Akhirnya saya memutuskan untuk sudahlah, biarkan saja, toh ibu saya juga yang merawat anak saya. Saya pastikan kasih sayang dari ibu saya untuk anak saya lebih berjamin, lebih bahagia. Saya juga sibuk mencari uang. Bagi seorang ibu, dia tidak ingin pernah berpisah dari anaknya walaupun sedetik saja. Saya sudah banyak mengalami kegagalan dalam hidup ini. Hanya satu permintaan saya ingin merasakan momen saat bahagia bersama anak-anak saya yang sudah mulai tumbuh remaja, anak-anak yang saya sayangi. Saya ingin merawat mereka. Saya ingin selalu berada di dekat mereka. Saya ingin menjadi teman sejati bagi mereka. Saya ingin menjadi pendengar yang baik untuk cerita-cerita mereka yang penuh dengan bahagia. Saya ingin merasakan tinggal bersama anak-anak saya yang sudah mulai tumbuh remaja. Saya ingin menjadi pendengar yang baik untuk segala cerita anak-anak saya. Saya ingin menjadi sahabat bagi mereka, karena saya tidak punya saudara. Seandainya kalian tahu bagaimana perasaan saya saat ini, saya seperti kehilangan arah. Saya seperti kehilangan semangat hidup. Saya seperti berjalan tanpa tujuan, dimana ketika dulu saat saya lelah pulang bekerja, semangat saya mulai kembali tumbuh ketika melihat anak-anak saya senyum dan tertawa. Dan saya ingin momen itu kembali lagi dalam kehidupan saya. Hanya anak-anak saya harta yang paling berharga bagi saya. Apapun akan saya perjuangkan demi anak-anak saya.